Halo, selamat malam Sobat FPL. Kali ini kita bertemu lagi dengan Bung Fadil nih untuk menganalisis prediksi game week ketiga nih. Kita bisa lihat di papan atas nih ada Alpro, larutan penyegar, Kazil, Lewandowski sama Hupa-Hupa. Mungkin prediksinya gimana nih, Bung Fadil? Kalau menurut saya prediksi sebenarnya tidak akan berbeda jauh dengan yang kemarin. Namun mungkin jumlah poin ini akan lumayan berubah karena perubahan di komposisi dari masing-masing tim cukup signifikan ya karena uh, pemain yang diplot ini pemain-pemain top semua. Jadi kalau menurut saya sih dengan selisih antara peringkat pertama dan kedua itu ada sekitar 13 poin ini perubahan posisi masih memungkinkan. Namun di sini kalau yang saya lihat memang kalau bisa dibilang potensi pemuncak klasemen itu adalah tim yang sama itu bisa. Tapi poin terbesar ini mungkin antara uh, peringkat pertama dan kelima sampai kelima ini masih masih ada potensi bahwa ya mereka bisa mencapai poin yang cukup baik lah, cukup tinggi. Bahkan tidak menutup kemungkinan itu terjadi di klasemen tengah maupun bawah. Kalau kita bicara perolehan poin tertinggi di satu game week ya. Tapi kalau klasemen ini masih ada kemungkinan bahkan hanya akan dikit tiga lah mungkin. Peringkat 1 sampai 3 hanya akan bertukar posisi untuk masalah klasemen. Paling itu. Oh, berarti bisa dikatakan tuh 1 sampai 3 itu bisa berubah nih di Bisa game. berubah. Tapi bukan berarti mereka akan mendulang poin paling tinggi. Tapi posisi di klasemen mereka tidak akan berubah terlalu jauh. Tapi kalau untuk peringkat 6 sendiri nih, Oke. sampai 9, apakah dia mungkin merangsak ke atas nih, Bung Fadil nih? Kalau saya melihat kalau posisi ke-6 mungkin bisa karena dia posisi antara peringkat kelima dan ke-6 itu sama. Oh iya, benar, Mungkin sama. selisih sedikit dengan 7. Nah, di sini yang kita lihat yang cukup ketat adalah antara posisi 7 sampai dengan 11 ya. Karena cuma selisih satu ya, Bung Fadil Selisihnya ya? selisihnya 4 poin antara peringkat 7 dan peringkat sebenarnya peringkat 12, tapi ada poin yang sama. Jadi peringkat tengah juga masih sangat ketat dan saya seperti yang saya bilang tadi tidak menutup kemungkinan bahwa poin tertinggi itu bisa diperoleh oleh penduduk klasemen atas, bawah maupun tengah. Gitu. Oke, kita balik ke juru kunci nih, Bung Fadil. Oke. Kita bisa lihat dari beberapa anti juru kun, udah dari sinopsis, SSB Yutaki sama Arova. Mungkinkah mereka bisa lepas dari juru kunci nih, Bung Fadil? Kalau boleh jujur untuk peringkat 19 sampai dengan 21 masih sulit untuk keluar dari posisi juru kunci karena selisih antara poin peringkat 18 dan 19 itu sendiri juga 19 poin, hampir 20 poin ya. Jadi masih cukup sulit untuk mengejar kecuali ya mereka mampu mengungguli poin di atas dan itu pun juga harus lebih dari mungkin 2 kali lipat. Karena yang pasti poin di atas juga akan terus bertambah karena tidak menutup kemungkinan antara peringkat 13 sampai dengan peringkat ke 18 ini dia akan menduduki 10 besar. Jika mereka Oke. mampu. Kalau kita lihat di larutan penyegar deh, kita cuma bahas dua tim yang di papan atas saja. Kita lihat Mitrovic itu cukup mengagetkan nih di Premier League karena kehadirannya Fulham tuh dengan adanya Mitrovic tuh lumayan juga nih Bung Fadil. Apa karena ini bisa membuat si larutan penyegar menjadi posisi kedua nih? Soalnya kalau kita lihat Werner dan Vardy emang emang dia kiprah dia di Premier League gitu. Bisa dibilang Mitrovic ini adalah pemain support untuk satu tim. Jadi dia nggak bisa kita plot untuk mendulang poin tinggi, tapi dia menjadi ibaratnya dengan harga yang murah kita bisa dapat poin yang sesuai dengan harganya atau bahkan lebih. Jadi dia hanya value yang bagus, tapi bukan berarti dia menjadi penyokong utama di dalam suatu tim. Oke. Berarti kalau saya lihat nih antara Alpro dan Larutan itu dia memasang dua striker yang sebenarnya tuh dari divisi Championship nih, Bung Fadil. Yang sekiranya tuh tim FPL sendiri atau teman-teman FPL tuh tidak menyangka gitu. Dan kalau saya lihat dari KZFC pun juga dia memasang Mitrovic lagi nih Bung Fadil dan Ings. Berarti emang kalau saya lihat nih dari tiga Alpro larutan penyegar emang dia tidak memasangkan striker-striker yang emang murni dari Premier League gitu. Karena begini, masing-masing tim atau masing-masing pemain FPL ini memiliki strateginya. Ada yang dia menitik beratkan pada pemain tengah, ada yang menitik beratkan juga pada pemain depan. Tergantung dia melihat potensi pendulangan poin terbaiknya di masing-masing game itu seperti apa. Tapi jika dilihat di sini memang peran banyak yang strateginya memilih menitik beratkan pada pemain mahal di pemain tengah karena apa? Ada support poin dari assist dan gol. Itu yang menjadi kemungkinan. Sehingga di sini yang paling dicermati memang pemain tengah. Setelah itu pemain depan baru pemain belakang. Nah, pemain belakang ini setidaknya dia ya antara bisa menciptakan assist atau membuat clean sheet agar timnya tidak kebobolan. Nah, kita bahas di juru kunci nih, Bung Fadil. Kita bisa lihat dari dream synopsis sih. Sebenarnya racikan pemainnya tuh tidak jauh dari punya klasmen nih. Ada Bamford, Calvert-Lewin, dan dia ada De Bruyne juga. Ya. Kenapa dia bisa jauh menjadi peringkat 19 nih, Bung Fadil? Karena notabene-nya pemain
hampir sama nih. Itu yang saya bilang bahwa perubahan komposisi tim itu baru terjadi di game week selepas game week kedua. Di game week pertama dan game week kedua itu komposisi pemainnya sangat berbeda jauh. Jadi masing-masing itu masih menitik beratkan kepada analisanya masing-masing, belum berdasarkan hasil. Sementara sekarang sudah terjadi transfer 2 kali, saya pikir ada terjadi perputaran 4 pemain, ini sudah lebih dari cukup untuk membuat perubahan yang cukup signifikan. Karena kan 4 itu sudah bisa support untuk hampir dari setengah squad di dalam tim inti di FPL gitu kan. Jadi menurut saya sekarang udah semakin bersaing. Itu bagaimana additional value dari setiap pemain tambahan. Karena sebenarnya intinya bukan di pemain yang mahal itu, bagaimana seni kita mengatur pemain-pemain additional, baik itu pemain defense. Karena bayangkan misalkan di defense saja, satu defender kita bisa memperoleh angka 5 itu udah lebih dari cukup. Kita bahas pendatang baru nih di SSB Utah. Sebenarnya kalau kita lihat dari line up-nya, dia memasangkan pemain bintang kurang lebih ya. Cuma dia memasangkan untuk EU, untuk striker dan Lacazette. Apakah itu salah, Bung Fadil? Kalau kita ngeliat dari gelandang, ada Fernandes, Grealish, Pogba, dan Van de Beek. Kalau coba kita lihat ulas dari si striker sendiri, apakah karena si striker itulah yang membuat dia menjadi juru kunci, Bung Fadil? Faktornya bukan di situ. Ini adalah kalkulasi total dari jumlah seluruh pemain. Jadi apabila ada 3 pemain bintang yang diplot, namun sisanya adalah pemain yang underperform, ya itu pasti akan berpengaruh signifikan terhadap perolehan poin. Jadi sulit untuk merasa ke atas kalau misalkan kita hanya menitik beratkan pada pemain-pemain bintang saja. Padahal sebenarnya poinnya tidak di situ. Mungkin ada 5 pemain yang tidak masuk base 11, tapi poin mereka itu bisa mengalahkan poin rata-rata tim lain. Contoh, mungkin dia nggak masuk base 11, tapi 5 pemain ini bisa kita dapatkan 40 poin dari 5 pemain ini aja. Poin mereka nggak sampai 10, tapi jika dikalkulasi 5 itu bisa sampai 40 poin misalnya, itu kita udah bisa mengungguli yang lain. Nah, kita balik ke juru kunci atau urutan ke-21 nih, terakhir. Itu sebenarnya kalau kita ngelihat line up-nya tuh tidak jauh dengan puncak klasemen. Itu ada Bamford, Kane, Calvert-Lewin, ada Foden, ada Walker nih. Sebenarnya pemain itu tuh cukup bersinar di game sebelumnya. Kenapa dia bisa jadi juru kunci nih, Bung Fadil? Apakah karena komposisi pemain lain yang kesalahan? Saya bukan bilang kesalahan ya. Kalau juru kunci itu tadi dia memilih untuk melakukan strategi pengurangan poin untuk merombak tim. Ya, Bapak Rihal itu melakukan strategi tersebut. Memang itu bisa dibilang cukup gambling, cuman ya hasil yang didapatkan mungkin baru akan terlihat di 5 game week ke depan paling enggak. Oh, jadi di 3 game week pertama ini belum bisa dilihat kalau dia itu pasti juru kun ya? Belum. Masih ada pergerakan yang dinamis ya? Ya dengan catatan mungkin poin yang dia dapat setelah ada perombakan tim tersebut bisa mengungguli yang lain. Itu aja sih. Oke. Makasih nih Bung Fadil untuk reviewnya atau preview FPL di game week ketiga ini. Mungkin kita bisa ketemu lagi di minggu depan nih Bung Fadil. Oke. Ya, sekian sobat FPL, mungkin kita bisa ketemu di game week selanjutnya. Ya, selamat malam.